Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 229. Mendengar suara dingin itu, semua orang yang hadir menoleh. Saya terkejut menemukan ada seorang pria dan seorang wanita berdiri di sana, dan mereka berdua adalah pria dan wanita tampan. Tidak peduli bagaimana saya melihat mereka, mereka tampak seperti ada di sini untuk menonton kesenangan. Tetapi, setelah melihat pemandangan ini, Xiao Ning, yang duduk di samping, meledak. Su Chen, kenapa kamu masih di sini? Su Chen memandang Xiao Ning seperti orang bodoh, mengapa saya tidak bisa datang? Setelah mendengar percakapan keduanya, Xiao Yun sedikit kewalahan dan tanpa sadar bertanya. Xiao Ning, apakah kalian masih mengenal satu sama lain? Kami saling kenal, kurasa. Xiao Ning menjawab dengan tenang. Hei, leluhur kecilku, kamu akhirnya sampai di sini. Yan Yixian segera menyapanya dan berkata. Sekarang, semua murid Sekte Yunsui telah dinonaktifkan, dan satu-satunya orang yang dapat kami andalkan adalah Anda. Anda harus membantu saya dalam hal ini. Melihat Yan Yixian akan mengirim Su Chen untuk bermain, Xiao Yun segera berkata. Grandmaster, kita tidak bisa mengirim Su Chen ke sana. Meskipun dia sangat berbakat dan memiliki latar belakang sebagai seniman bela diri, dia tidak bisa menjadi lawan Zhao Kuo. Jika dia naik ke sana, dia akan mati. Saat ini, Ao Hongye juga menggema. Grandmaster, kamu tidak boleh melakukan ini. Bakat Su Chen sangat tinggi. Jika sekte melatihnya selama beberapa tahun, dia pasti akan menjadi pilar sekte Yunsui kita. Jika dia dikirim ke sini saat ini, maka masa depan dari sekte Yunsui kita akan berada dalam bahaya. Tidak ada harapan sama sekali. Oke, berhenti bicara, lihat saja dari bawah. Su Chen tidak sesederhana yang kamu kira. Yan Yixian menghilangkan ekspresi suram di wajahnya dan berkata dengan percaya diri. Tuan Tai, kami tahu bahwa Su Chen tidak sederhana, tapi sekarang, dia masih terlalu muda dan tidak bisa mengalahkan Zhao Kuo sama sekali. Kakak, berhenti bicara dan biarkan dia naik. Xiao Ning, kenapa kamu malah? Pokoknya, jangan khawatir, dia tidak akan kalah. Xiao Ning tidak bisa menjelaskan banyak tentang Su Chen, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Apalagi Zhao Kuo, jika dia mau, seluruh Gunung Xingyun bisa dimusnahkan olehnya, dan tidak ada alasan untuk khawatir sama sekali. Su Chen sedikit mengernyit saat melihat keempat muridnya tergeletak di tanah. Tidak ada keraguan bahwa keempat murid telah dikalahkan. Su Chen tidak mengharapkan ini. Itu hanya pertandingan sparring, tapi dia benar-benar akan melakukan trik yang begitu berat. Tuan Patriark, Anda tidak boleh impulsif. Saudara muda Su adalah harapan dari Sekte Yunsui kita. Kita tidak bisa membiarkan dia terluka. Yang Heng, satu-satunya yang sadar, berkata. Oke, berhenti bicara, aku akan menangani semuanya di sini. Setelah mengatakan itu, Su Chen tidak peduli dengan yang lain dan langsung berjalan ke atas ring. Hei, apa yang terjadi dengan Sekte Yunsui? Mereka benar-benar mengirim orang berkulit tipis untuk bermain. Mungkinkah dia tidak ingin murid-muridnya terluka, jadi dia mencari kambing hitam untuk mati? Melihat Su Chen, Zhao Kuo berkata sambil bercanda. Su Chen tidak menanggapi Zhao Kuo, tetapi melihat orang-orang dari Sekte Wuya dan Sekte Brahma dan berkata. Hadiah untuk 4 pelatihan seni bela diri adalah memasuki teras Xingyun untuk berlatih. Itu benar. Si Tunan, pemimpin Sekte Wuya, berkata. Dalam hal ini, kalian berdua sekte besar bersatu. Jika saya menang, kalian tidak diperbolehkan masuk ke Menara Nebula. Jika kalian menang, Sekte Yunsui akan menghilang dari Gunung Nebula. Sialan, anak ini pasti belum bangun. Zhao Kuo telah menjemput 4 orang, dan dia datang dan berkata dia ingin memukul orang dari 2 sekte besar. Dia pasti sakit jiwa. Zhao Kuo memandang Su Chen seperti orang bodoh. Wah, namamu Su Chen kan? Jika kamu tidak bangun, maka aku bisa mengirimmu ke kamar mayat untuk tidur sebentar. Kamu membuatku tertawa di sini. Karena kamu tidak setuju, maka aku akan melawan mereka satu persatu. Oh, sungguh, bagaimana dia bisa pamer? Aku sudah salah satu dari 4, kamu bukan siapa-siapa, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat Zhao Kuo bergegas menuju Su Chen. Saat ini, Xiao Yun tidak lagi berani melihat. Dia mengetahui kekuatan Zhao Kuo dengan baik. Sekarang Su Chen telah membuatnya marah, itu pasti tidak akan berakhir dengan baik. Menderita kematian. Ada suara, pop. Tepat ketika Zhao Kuo bergegas mendekat, Su Chen mencengkeram lehernya dan mengangkatnya dengan paksa. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar menundukkan Zhao Kuo dengan satu gerakan. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Xiao Ning dan Yan Yixian merasa ngeri. Zhao Kuo telah memasuki ranah transformasi, bagaimana dia bisa ditundukkan olehnya hanya dengan satu gerakan? Ini sungguh mustahil. Aku sudah bilang padamu untuk pergi bersama, tapi jika kamu tidak mendengarkan, maka kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah mengatakan itu, Su Chen menggunakan tangannya yang besar untuk memelintir leher Zhao Kuo.
Dibunuh di tempat. Zhao Kuo sebenarnya sudah mati. Ao Hongye dan Xiao Yun sama-sama tertipu. Saya tidak menyadari apa yang terjadi setelah beberapa detik. Benar-benar tidak terduga Su Chen memiliki kekuatan seperti itu. Oke, selanjutnya. Zhao Kuo sudah mati, si Tunan menunggu matanya, amarahnya akan meledak. Untuk mencapai prestasi 5 kali berturut-turut, Zhao Kuo, yang menduduki peringkat ketiga dalam sekte tersebut, dikirim. Yang itu adalah murid elit dari sekte Wuya. Dia sebenarnya dibunuh seperti ini. Sekte Yunsui, kamu berani membunuh muridku dari sekte Wuya, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sampah sepertimu harus dibersihkan tepat waktu, jika tidak hidup akan sia-sia. Nada suara Su Chen sangat tenang, tetapi nada ini tidak diragukan lagi lebih merupakan tamparan bagi sekte Wuya. Karena, di mata Su Chen, mereka melihat penghinaan dan ejekan. Sama sekali tidak menganggapnya serius. Melihat kemarahan sekte Wuya, Xiaoning menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berpikir. Para idiot ini masih belum menyadari betapa kuatnya mereka menghadapinya. Sun Qi, kamu harus naik dalam permainan ini. Kamu terlalu banyak dikonsumsi oleh orang-orang Yun Suizong sebelumnya, jadi bisa dimengerti kalau Zhao Kuo kalah. Oleh karena itu, tugas yang kuberikan padamu adalah naik dan membunuhnya, jangan biarkan dia hidup. Turun, kata si Tunan. Saya mengerti, Tuan, serahkan saja pada saya. Saya bisa membunuh anak laki-laki berkulit tipis dengan mudah. Saat Sun Qi naik ke atas panggung, mata semua orang tertuju padanya. Karena bagi sekte Wuya, pertempuran ini akan menjadi pertempuran balas dendam. Nak, hari ini kamu akan mati atau aku akan hidup. Kata Sun Qi sambil mencibir. Apakah kamu memiliki kualifikasi itu? Nak, berhentilah berpura-pura seperti itu. Aku adalah murid peringkat kedua dari sekte Wuya. Kekuatanku melebihi Zhao Kuo. Akan sangat mudah untuk membunuhmu. Karena kamu ingin bermain besar, maka aku akan memberimu kesempatan ini. Setelah mengatakan itu, Su Chen mengangkat tangannya, dan aliran udara hitam menembus langsung ke alis Sun Qi. Dibunuh di tempat. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bab 230. Hanya, mati saja seperti ini. Apa yang dia lakukan? Saya tidak melihatnya melakukan apapun, jadi mengapa Sun Qi mati? Setelah waktu yang lama, sorak-sorai yang memekakkan telinga muncul dari sisi sekte Yunsui, sementara ada keheningan mematikan dari sisi sekte Wuya. Sun Qi adalah master peringkat kedua di sekte ini. Dia mati begitu saja. Kematian Zhao Kuo bisa dikatakan karena konsumsi berlebihan dan kecerobohan, namun kematian Sun Qi seharusnya tidak demikian. Kirimkan semua orangmu ke atas, kata Su Chen dengan tenang. Anak baik, kamu berani meremehkan sekte Wuya kami, maka aku akan memberitahumu bagaimana rasanya mati hari ini. Si Tunan berkata dengan keras. Tang Haiyang, Zhou Qianfan, Liao Gu, kalian bertiga datang bersama dan memberinya warna. Saya mengerti, Guru. Melihat sekte Wuya mengirimkan 3 pemain sekaligus, Yuechi dari sekte Brahma berkata. Fraksi Wuya ini tertipu. Mereka sebenarnya mengirim 3 orang sekaligus, dan mereka bahkan tidak menunjukkan rasa malu. Ini bisa dimengerti. Zhao Kuo dan Sun Qi adalah murid elit dari sekte Wuya. Sekarang mereka telah dibunuh oleh anak laki-laki bernama Su Chen. Si Tunan pasti tidak akan melepaskannya. Bagaimana kamu bisa menjadi penguasa sebuah sekte dengan kemurahan hati sebesar ini? Sekte Wuya mereka hanya berkembang begitu pesat. Sepertinya kamu tidak menganggap serius orang bernama Su Chen itu. Aku baru saja menggunakan beberapa keterampilan sesat, tapi para idiot dari sekte Wuya itu tidak menyadarinya. Saat aku naik, aku bisa menghadapinya dalam beberapa menit. Yuechi meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berkata dengan santai dan nyaman. Haha, aku tahu apapun yang terjadi, kamu akan menjadi orang yang paling bisa diandalkan. Saat keduanya berbicara, 3 orang dari sekte Wuya telah tiba di atas ring dan berkata kepada Su Chen. Bos, kamu membunuh adik laki-lakiku yang kedua dan ketiga. Hari ini, aku, Tang Haiyang, pasti tidak akan melepaskanmu. Omong kosong sekali. Setelah mengatakan itu, Su Chen melambaikan tangannya, dan aliran udara tak terlihat terbang langsung dan menamparkan wajah Tang Haiyang. Suara, klik. Wajah Tang Haiyang benar-benar cekung, dan dia berubah menjadi manusia dan hantu, terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus. Ju, kamu benar-benar menamparkan Tang Haiyang. Itu pemain terkuat di sekte Wuya. Bagaimana ini bisa terjadi? Lapangan kembali sunyi senyap. Mereka semua mengira Tang Haiyang bisa bermain beberapa ronde dengan Su Chen. Tapi saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Oke, dia sudah turun, sekarang giliranmu. Melihat situasi tragis Tang Haiyang, mentalitas 2 murid sekte Wuya lainnya runtuh dalam sekejap dan mereka langsung berlutut di tanah. Kami mengaku kalah, kami tidak akan bertarung, kami tidak akan bertarung. Karena kamu sudah menyerah, potong tanganmu dan keluar. Ya, kami akan memotong tangan kami sekarang juga. Belajar dari masa lalu, Zhou Qianfan dan Liao Gu tidak ragu-ragu sama sekali, lalu mereka melumpuhkan lengan mereka dan turun dari panggung.
Melihat Su Chen mengalahkan Sekte Wuya dengan cara yang menghancurkan, orang-orang Sekte Yunsui sedikit tercengang. Sampai saat ini, saya belum menyadari bahwa Su Chen begitu kuat. Dia sebenarnya ingin menerimanya sebagai muridnya, dia tidak layak sama sekali. Melihat muridnya telah dipukuli sedemikian rupa, wajah si Tunan berubah menjadi hijau karena marah. Sialan Su Chen, Sekte Wuya kita tidak akan pernah melupakan dendam ini. Melihat Su Chen menghancurkan Sekte Wuya seperti binatang buas, bahkan wasit Xie Yanbei pun terkejut. Anak ini hanyalah monster. Segera, setelah pertandingan berikutnya dimulai, Su Chen melihat ke Sekte Brahma dan berkata, "Kalian harus berkumpul, aku tidak ingin membuang waktu untukmu. Sepertinya para pecundang dari Sekte Wuya itu benar-benar tidak bisa menjatuhkanmu. Pada akhirnya, semuanya terserah padaku." Melihat Yuechi berdiri, semua orang yang hadir berseru. Jenius terkuat dari Sekte Brahma dalam 20 tahun terakhir. Melihat keterkejutan Xiao Yun, Xiao Ning memutar matanya dengan marah. "Kakak, kenapa kamu begitu bersemangat? Satu hal yang tidak kamu ketahui adalah bahwa Yuechi adalah murid terkuat di seluruh Gunung Xingyun. Kekuatannya jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Dia adalah eksistensi setingkat monster." Xiao Ning menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, berpikir. Jika orang bernama Yuechi bisa disebut monster, maka Su Chen mungkin adalah nenek moyang monster itu. "Kamu ingin pergi ke sana sendirian?" Su Chen berbisik sambil melihat ke arah Yuechi. "Ya, jika aku ingin berurusan denganmu, aku sudah cukup. Apakah kamu memiliki kemampuan ini?" "Tentu saja." Yuechi berkata dengan sumpah. "Aku telah mengetahui semua trik kecilmu, jadi kamu tidak punya ruang untuk berjuang lagi." Begitu dia selesai berbicara, Yuechi bergegas mendekat, dengan lebih dari selusin aliran udara terkondensasi di tinjunya, bersiap untuk memberikan pukulan mematikan kepada Su Chen. Tetapi, selalu ada kesenjangan antara ideal dan kenyataan. Ada suara, pop. Tepat ketika Yuechi bergegas mendekat, Su Chen dengan ringan meraih tinjunya. Kemudian tarik perlahan ke atas dan pecahkan di tempatnya. Bagaimana mungkin? Yuechi benar-benar patah tangannya. Feng Anyi, kepala Sekte Brahma, berseru. Itu adalah murid terkuat dari Sekte Brahma mereka. Ah! Jeritan bergema di Gunung Xingyun, dan semua orang yang hadir tercengang. Tidak ada yang menyangka hasil permainannya akan menjadi seperti ini. Siapakah Su Chen itu, dan monster macam apa dia sebenarnya? Melihat ekspresi menyeringai semua orang, Yan Yixian mengelus jenggotnya dan tersenyum, berpikir dalam hati. Bahkan aku langsung dibunuh olehnya dengan satu gerakan. Itu hanya Yuechi, jadi tidak masalah. Pergelangan tangannya patah, namun tekadnya yang kuat masih menopang Yuechi dan dia tidak terjatuh. Saat ini, Yuechi adalah binatang buas, ingin memakan Su Chen. "Su Chen, mari kita lihat bagaimana aku membunuhmu." Begitu dia selesai berbicara, Yuechi mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menusuk ke arah Su Chen. Jangan mengeluarkan hal seperti ini untuk membuat orang terlihat malu. Setelah mengatakan itu, Su Chen dengan santai menangkap belati Yuechi dengan dua jari, dan mematahkannya dengan klik. Tepat sebelum semua orang sempat terkejut, Su Chen mengambil belati yang patah itu dan melemparkannya ke arah Yuechi, menusuk kihai dantiannya. "Buang itu." Su Chen benar-benar menang seperti ini," kata Xiao Yun dengan ekspresi ngeri. Sebelum memulai, dia punya firasat bahwa Su Chen akan menang. Tapi saya tidak menyangka akan begitu santai dan nyaman, seperti bermain. Xiao Ning memutar matanya ke arah adiknya dengan marah. "Jika Anda tidak menang seperti ini, bagaimana lagi Anda bisa menang? Mungkinkah saya harus memutar Anda 360 derajat dan backflip agar Anda puas jika menang?" Bersambung.